Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait cara memverifikasi dan memvalidasi data pada contoh permasalahan yang akan saya bahas. Jadi di sini langkah pertama kita klik variabel. Nah, setelah itu taruh di tempat mana saja, nggak masalah. Kita langsung aja ketikkan kebutuhan 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 kulit asli sepatu STD atau sepatu boots. Jadi saya tulis sepatu boot STD atau standarnya. STD itu standar. Nah, kita klik. Nah, setelah itu kita geser nggak apa-apa. Kita klik lagi. Nah, kita isikan total kebutuhan kulit asli sepatu STD atau boot STD standar. Nah, kita pindahkan. Terus kita klik di sini jumlah sepatu standar. Jumlah sepatu boot standar. Nah, terus kita beralih lagi ke kanan, jumlah sepatu super atau kita singkat SPR, jumlah sepatu boot SPR. Nah, setelah kita menentukan jumlah sepatu boot SPR, kita juga mengisikan kebutuhan kulit asli boot atau sepatu boot super SPR. Nah, untuk layoutnya nanti kita bisa perbaiki, kita isikan komponennya terlebih dahulu. Setelah itu kita tambahkan lagi total kebutuhan ini kalimatnya kurang tipe. Kebutuhan kulit asli boot STD, ini total kebutuhan kulit asli sepatu boot super atau SPR. Selanjutnya kita setelah mengisi 6 komponen tersebut, kita juga perlu mengisi ketersediaan dari bahan atau kulit yang akan kita produksi. Ketersediaan kulit asli untuk memproduksi sepatu boot standar dan super. Nah, setelah kita mengisikan ketersediaan kulit aslinya, otomatis kita juga perlu melihat total kebutuhan kulit asli. Total kebutuhan kulit asli. Nah, kalau sudah semua seperti ini, dari ketersediaan dan total kebutuhan kulit asli, produksi yang menggunakan bahan kulit asli sudah kita cantumin semua. Lalu kita cantumin juga ada bahan selanjutnya, yaitu
bahan sintetis. Jadi sama kebutuhan kulit sintetis BUT STD atau standarnya. Setelah itu kita langsung ke total kebutuhan. Kita klik total kebutuhan kulit sepatu, kulit sintetis sepatu BUT STD. Setelah itu sama juga ketersediaan atau persediaan, kita ganti persediaan saja, persediaan kulit sintetis. Berarti yang atas juga kita ganti menjadi persediaan kulit asli. Nah, udah betul. Terus kita juga tambahin total kebutuhan kulit sintetis. Jadi dari persediaan itu kita membutuhkan mau produksi berapa, supaya kita tidak mengalami kekurangan atau kelebihan bahan. Total kebutuhan kulit sintetis. Setelah itu sama juga total kebutuhan kulit sintetis BUT SPR. Selanjutnya kebutuhan kulit sintetis BUT SPR. Nah, kita rapikan dulu supaya cukup tempatnya. Kita geser ke sini, ini geser ke tengah dari jumlah, ini ke tengah sini, kita geser sejajar dengan BUT SPR, ini juga, ini kita perbesarin, kita geser aja. Nah, kita taruh sini. Terus kita rapiin yang bagian sini udah, ini taruh di sini, ini taruh di sini, ini geser sini, ini geserkan sini, ini geser ke sini. Nah, untuk selanjutnya kita tambahkan pendapatan. Oh, kita disuruh nge-save atau nyimpan dulu biar nggak hilang. Oke, kita simpan file name-nya 2 atau duta.
Oke, kita udah simpan, kita lanjutkan, kita isikan pendapatan. Pendapatan toko atau PT boot, sepatu boot, sepatu boot, Nah, setelah itu di sini pendapatan kita peroleh dari hasil penjualan. Hasil penjualan sepatu boot STD. Hasil penjualan sepatu boot STD kita dapat dari harga jual sepatu boot STD. Nah, kita geser, kita pindah ke bagian SPR. Harga jual juga pengaruh pada hasil penjualan sepatu boot SPR. Nah, udah, langsung kita ke harga jual sepatu boot SPR. Nah, untuk memperlengkap influence diagramnya, kita kasihkan panah-panahnya. Panah-panah ini dapatnya bagaimana, asalnya dari mana. Nah, yang pertama, kita mulai dari atas tadi, jumlah sepatu boot STD dan SPR. Nah, jumlah sepatu boot STD dan SPR ini kita beri panahkan ke total kebutuhan kulit asli boot STD. Soalnya dari kita produksi jumlah sepatu, kita juga harus melihat persediaan bahan kita, total kebutuhan kita. Nah, kebutuhan kulit asli ini juga masuk pada total kebutuhan kulit asli boot. Nah, setelah itu jumlah sepatu boot STD dia juga masuk pada total kebutuhan kulit sintetis boot dan kulit sintetis boot STD, total kebutuhan kulit sintetis boot STD. Bentar. Oke. Nah, kenapa dia masuk di total kebutuhan kulit sintetis boot STD? Karena jumlah sepatu boot itu diproduksi ada dua macam, kulit asli dan kulit sintetis. Nah, terus jumlah sepatu boot ini dia juga masuk pada hasil penjualan. Kita miringkan terlebih dahulu. Nah, oke, untuk jumlah sepatu boot STD udah. Terus kita lanjutkan ke
total kebutuhan kulit asli BUT STD. Nah, total kebutuhan kulit BUT STD ini dia masuk di total kebutuhan kulit asli. Kulit asli sama kulit asli. Nah, terus dari persediaan kulit asli ini, dia juga masuknya ke total kebutuhan kulit asli. Nah, berarti udah 2 komponen. Setelah itu, kebutuhan kulit sintetis, BUT, STD, dia masuknya, kita kasih arah panah ke total kebutuhan kulit sintetis juga. Nah, terus total kebutuhan kulit sintetis, dia masuknya ke persediaan, dia masuknya ke total kebutuhan kulit sintetis. Persediaan kulit sintetis masuknya ke total kebutuhan kulit sintetis. Jadi sama kayak yang di atas. Terus kita bawahkan harga jual. Harga jual masuknya ke hasil penjualan. Nah, pendapatan sepatu BUT ini dari sepatu STD, dia juga diperoleh dari hasil penjualan sepatu BUT STD. Jadi hasil penjualan panahnya ke sepatu BUT STD. Nah, untuk sepatu BUT STD kemungkinan udah kita isikan juga tadi. Nah, bentar teman-teman, panahnya kok kecil ya. Nah, untuk sepatu STD kita udah selesai. Kita lanjut ke sepatu SPR. Nah, sepatu SPR sama dengan kayak sepatu BUT STD tadi. Jadi, pertama, jumlah sepatu BUT SPR ini masuknya pada total kebutuhan. Nah, kalau udah masuk, terus kebutuhan kulit asli, BUT SPR, dia masuknya juga pada total kebutuhan kulit asli BUT SPR. Terus, jumlah sepatu SPR, jumlah sepatu BUT SPR, dia juga masuk pada total kebutuhan kulit sintetis BUT SPR. Kok nggak bisa ya? Bentar. Loh. Nah, jumlah sepatu BUT SPR dia juga masuk pada penjualan sepatu BUT SPR. Hasil penjualan sepatu BUT SPR. Nah, kok belok-belok kayak gini ya teman-teman ya? Nah, untuk jumlah sepatu SPR, tadi udah lanjut ke total kebutuhan. Nah, total kebutuhan ini dia masuk pada total kebutuhan kulit asli. Total kebutuhan kulit asli ya, maksudnya sama kulit asli. Nah, terus kebutuhan kulit sintetis masuknya ke total kebutuhan kulit sintetis juga. Total kebutuhan kulit sintetis dia masuknya ke total kebutuhan kulit sintetis juga. Disamakan saja, teman-teman. Nah, terus hasil penjualan ini masuknya ke pendapatan juga. Nah, harga jual
juga masuk ada hasil penjualan. Nah, kita cek teman-teman, udah pada terarah belum sama panahnya. Semisal kalau udah masuk semua, nah kita lanjut ke validasi. Kita mengeceknya teman-teman, apakah data ini valid atau enggak. Nah, yang pertama-tama kita kita mulai dari bawah aja teman-teman. Dari pendapatan ya. Dari pendapatan kita klik pendapatan ini, klik kanan. Klik kanan, klik equation. Nah, untuk pendapatan di sini rumusnya hasil penjualan sepatu boot STD atau SPR, nggak apa-apa. Bisa juga ditambah sama hasil penjualan sepatu boot SPR. Nah, terus kita klik OK. Nah, bentar. Kepencet tadi, teman. Hasil penjualan SPR ditambah hasil penjualan sepatu boot STD. Klik OK. Nah, udah. Terus masuk ke hasil penjualan sepatu boot STD. Nah, ini didapat dari harga jual sepatu boot STD dikali jumlah sepatu boot STD. Klik OK. Setelah itu, harga jual sepatu boot STD kita di permasalahan ini kita isikan 40 harga jualnya. Klik OK. Nah, setelah itu dari harga jual sepatu boot STD kita masuk ke hasil penjualan sepatu SPR. Nah, klik equation, hasil penjualan sepatu SPR rumusnya harga jual dikali jumlah sepatu SPR. Klik OK. Nah, terus harga jual sepatu SPR equation. Nah, kita isikan 60. Nah, bagian bawah udah kita equation atau kita isi semua ya, teman-teman. Nah, setelah itu kita naik ke atas. Nah, total kebutuhan sintetis, kulit sintetis. Nah, ini kita dapat dari total kebutuhan kulit sintetis SPR ditambah total kebutuhan kulit sintetis boot STD dikurangi persediaan kulit sintetis. Klik OK. Nah, setelah itu kita udah total kebutuhan kulit sintetis. Kita langsung ke total kebutuhan kulit sintetis boot STD. Ini kita dapat dari jumlah sepatu boot STD kita kali sama kebutuhan kulit sintetis STD. Klik OK. Nah, untuk kebutuhan kulit sintetis STD, kita isikan
kita isikan 700, kok 700, kita isikan 3. Nah, untuk persediaan kulit sintetis kita lupa isi, kita isikan 720. Kita isikan 720. Oke. Kita udah nemuin persediaan, kita udah nentuin juga. Nah, kita lanjut ke total kebutuhan kulit sintetis pada sepatu boot SPR. Untuk sepatu boot SPR, rumusnya jumlah sepatu boot SPR dikali kebutuhan kulit SPR. Klik OK. Nah, setelah itu kebutuhan kulit SPR kita isikan 4. Oke. Nah, setelah itu kita naik lagi. Kita udah rata. Kita naik lagi pada total kebutuhan. Kita masuk pada total kebutuhan kulit asli. Total kebutuhan kulit asli. Rumusnya total kebutuhan kulit asli pada sepatu boot SPR ditambah sama total kebutuhan kulit asli boot STD, terus kita kurangi sama persediaan kulit asli. Kita cek dulu total kebutuhan kulit asli boot SPR tambah total kebutuhan kulit asli boot STD, kita kurangi persediaan kulit asli. Oke. Nah, terus kita masuk ke persediaan kulit asli. Persediaan kulit asli, biar nggak lupa kayak tadi, kita isikan 480. Setelah persediaan kulit asli, kita masuk pada total kebutuhan asli boot STD, kulit asli boot STD. Nah, di sini rumusnya jumlah sepatu boot STD kita kali kebutuhan kulit asli boot STD. Klik OK. Nah, kebutuhan kulit asli boot STD kita isikan 1. Klik OK. Terus kita naik lagi. Kan tadi kita terakhir kebutuhan kulit asli boot STD kita isikan 1. Nah, terus untuk total kebutuhan kulit asli SPR, rumusnya sama, jumlah sepatu boot SPR kali kebutuhan kulit asli boot SPR. Klik OK. Terus kebutuhan kulit asli boot SPR kita isi berapa? Kita isi 4. Nah, untuk jumlah sepatu di sini kita ibaratin 1 semua, teman. Kita isikan 1 semua. Ini 1, ya kan? Ini 1 juga. Nah, udah ngecek semua. Kita coba cek.
Oh, udah semua. Nah, ketika kita sudah terisi semua ya teman-teman ya, terus kita coba langsung saja klik simulate ini teman-teman. Kita klik simulate. Nah, detes courage. Nah, kita langsung saja klik yes. Gitu aja teman-teman ya. Klik yes. Nah, di sini data kita udah valid. Nah, ketika data kita udah valid, kita langsung ke uji verifikasinya. Kita ngecek verifikasinya. Nah, untuk kita ngecek verifikasinya, kita lakukan verifikasi satuan satu persatu. Nah, yang pertama dari jumlah sepatu. Jumlah sepatu STD ya kan. Klik kanan sama temen. Equation. Nah, di sini kan tadi kita ngisinya di sini ya, teman-teman, di equation. Nah, kita ngisinya di unit sini. Di unit kita ketik unit gitu aja ya, teman-teman. Nah, terus kita pencet ini, cek units. Nah, supaya kesimpan. Sini. Nah, kita udah cek unit, terus klik OK. Nah, terus jumlah sepatu boot SPR ini juga sama. Nah, tadi kan udah dicek unit ya teman-teman. Nah, kita tinggal ini unit. Nah, unit oke. Terus kita masuk kebutuhan asli. Total kebutuhan asli STD. Kebutuhan kulit asli boot STD. Nah, equation. Nah, tadi kan unit. Nah, kita di sini masukkan rumusnya. Meter, bukan rumus sih teman-teman. Ini kesatuannya, maksud saya kesatuannya. Bukan rumusnya, tapi satuannya. Meter kuadrat per unit. Ini bukan rumus ya teman-teman. Ini satuan maksud saya. Nah, setelah itu kita cek unit. Nah, terus kita oke. Nah, habis itu kebutuhan kulit SPR juga sama. Kita kan tadi udah cek unit, jadi kita cuma klik panah meter kuadrat per unit. Udah. Terus total kebutuhan kulit asli boot STD. Total kebutuhan kulit STD di sini satuannya meter kuadrat. Nah, terus kita cek unit biar kesimpan lagi. Meter kuadrat, klik OK. Terus di sini juga total kebutuhan sini ini M2, klik OK. Nah, terus setelah itu total kebutuhan kulit asli. Total kebutuhan kulit asli di sini kita kasihkan satuan M2 juga. M kuadrat, bukan M2 ya teman-teman. Maaf, M kuadrat. Oke, persediaan kulit asli. Persediaan kulit asli juga sama, M2. M kuadrat, bukan M2. Wah, maaf nih teman-teman, luput terus nih. M2. Nah, terus kita ke bawah. Kulit asli udah selesai semua. Kita lanjut ke bawah. Masuk ke kulit sintetis.
Untuk kebutuhan kulit sintetis STD, kita sama juga equation M2, M kuadrat per unit. M kuadrat per unit. Terus, total kebutuhan kulit sintetis STD atau standar kita isikan M2, M kuadrat. Luput terus ya teman-teman, M kuadrat. Nah, setelah itu total kebutuhan kulit sintetis SPR kita isikan M2, M kuadrat. M kuadrat. M kuadrat. Oke. Nah, untuk kebutuhan kulit sintetis SPR, kita isikan M kuadrat per unit. Nah, setelah itu kita masuk ke total kebutuhan kulit sintetis. Kita isikan M kuadrat juga. Udah, persediaan kulit sintetis juga sama. M kuadrat. M kuadrat. Terus, pendapatan. Nah, kita langsung masuk ke pendapatan. Pendapatan kita kasih satuan dolar. Kita kasih satuan dolar. Dolar berarti shift 4. Di unit teman-teman lupa saya. S4 sini. Cek unit. Setelah cek unit, klik OK. Nah, pendapatan udah. Terus hasil penjualan sepatu boot STD. Wah, ini kayaknya tipe ya teman-teman ya. Hasil penjualan sepatu boot. Nah, ini tipe teman-teman. Maaf. Nah, hasil penjualan sepatu boot STD kita kasihkan dolar juga. Hasil jual STD sama. Oh, nggak bisa ya berarti ya teman-teman ya. Harus gini berarti teman. Nah ini tipe kita ganti namanya aja teman-teman. Kita ganti aja. Wah, nggak bisa ya. Ini sepatu boot begitu teman-teman. Nah, untuk harga jual sepatu boot ini dolar per unit cek. Nah, untuk hasil penjualan sepatu boot SPR juga sama. Dolar. Oke. Harga jual sepatu boot SPR
dolar per unit. Nah, untuk kita ngecek verifikasinya, ini tuh udah terverifikasi semuanya atau belum. Caranya kita klik model, terus unit check. Nah, kalau udah begini, berarti udah terverifikasi. Jadi, cukup sekian dari saya seperti itu. Bila ada luput atau kesalahan mengucap secara terus-menerus, mohon maaf. Semoga sehat selalu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, oke.